Alah, ngomong terus ya, ngomong apapun lah, basa-basi busuk. Busuk dong. Iya Pak. Kamu video ini. Halo. Maaf ya Om ya, ini ada kendala Om. Om bisa undang Bang Aryo nggak Om? Soalnya ini kita ada kendala untuk Bang Aryo. Gimana? Sorry. Gimana? Iya, ini tadi ada kendala Om untuk Bang Aryo. Sudah. Kalau invite itu gimana caranya? Udah aman. Caranya. Invite. Udah Kak. Sudah. Oh tuh keluar udah. Udah. Sudah bisa. Siap. Halo Om Upi. Halo semua penontonnya. Kenapa Upi dipanggil Om, gue dipanggil Abang? Terima kasih. Iya curang banget. Panggil siapa nih Bang Aryo? Panggil Bang Aryo ya. Kita sapa dulu untuk semua penonton, untuk Om Upi dan juga Bang Aryo serta penonton FBC. Halo. Aduh, aku deg-degan banget sumpah. Bisa live bareng sama Upi sama Bang Aryo juga ini. Panas dingin aku sebenarnya. Iya, jadi aku pengen ucapin pertama-tama pengen ngucapin congratulations nih buat Om Upi sama Bang Aryo atas pencapaiannya. Video klip Bintang Surga sudah trending 1. Upi. Jadi kita ini bertiga ingin live ya Pak. Untuk live bertiga ini kita akan bahas untuk terkait pembuatan video klip Bintang Surga. Selanjutnya juga nanti pas pertengahan sesi live ini nanti akan ada penonton yang beruntung yang akan dijawab pertanyaannya sama Om Upi dan juga Bang Aryo. Jadi stay tune ya penontonnya. Oke, jadi yang pertama-tama ini aku ingin tanyakan nih sama Om juga Bang Aryo. Ini untuk halo. Ya. Tadi sempat hilang, sekarang udah balik lagi nih. Oke, ini aku ulangin ya. Oke, ini aku ulangin ya. Ya, boleh. Sebelumnya Om Upi sama ini doang ya. Bang Aryo, where are you? Hilang. Bang Aryo hilang Om Upi. Itu ada lagi. Gue heran kenapa tiba-tiba gue ini keluar. Bisa gitu. Hilang, ada. Bang Aryo kemana ya? Ada itu. Nah, udah masuk nih gue nih. Halo. Jadi ini aku mau tanya aja nih sama Om Upi ya. Sebenarnya Om Upi pernah nggak kepikiran untuk menggarap remake video klip dari salah satu album Second Chance Peter Pan yang akan menjadi besar bahkan bisa sampai trending 1 ini? Kalau ngomongin jadi trending sama jadi besar sih nggak pernah saya pikirin ya. Maksudnya malah jadi beban karena saya kan kebagian bikin yang kedua tuh. Yang pertama kan yang terdalam. Pas tahu yang terdalam itu berapa sih saat dia syuting itu kalau nggak salah udah 20 juta ya, Bor ya? Sekitar kalau nggak salah gue ya. Malah jadi beban terus yang aduh Bor ini beban banget. Jadi Kenapa? ya itu. Kenapa merasa beban ya Om ya? Soalnya ini kan udah bagus banget di luar ekspektasi aku juga ya Om, serta di luar ekspektasi penonton juga mungkin semuanya pasti wow gitu. Itu Upi aja yang beban. Dia sedang dia sedang memacu dirinya sendiri waktu itu. Gue nggak ngasih beban loh.
gue nggak ngasih beban. Oh justru sangat suportif. Gue malah ditentangin malah, tenang aja Pi, tenang aja Pi. Malah kebalik loh, ditentangin sama artisnya justru. Oke, siap. Jadi terus juga aku juga pengen tanya nih sama Bang Ariel, untuk sebelumnya, sebelum pembuatan ini, tapi pernah nggak Bang Ariel kepikiran untuk remake kembali untuk album Bintang Surga ini, jadi dibikin lagi untuk video klipnya? Sebelum, maksudnya sebelum pernah kepikiran itu sebelum apanya? Oke, ini aku ulangi ya pertanyaannya. Apa yang membuat Bang Ariel memutuskan untuk meremake video klip Peter Pan? Oke. Generalnya begitu ya. Ya. Ini memang bagian daripada campaign re-recording albumnya Peter Pan. Kan yang kita tahu zaman sekarang itu semuanya serba visual. Jadi kalau kita cuman bikin audionya aja yang dari Peter Pan dijadiin ke Noah itu mungkin agak kurang bisa menjangkau semua orang ya, karena kan ya itu tadi, semua orang zaman sekarang lebih terhibur lagi dengan adanya visual. Jadi saya pikir udah, kenapa enggak sekaligus aja kita bikin ulang video klipnya. Keren banget sumpah, itu benar-benar di luar ekspektasi kami banget sih. Terus untuk selanjutnya, Om Pi, biasanya gimana sih untuk proses pembuatan kreatif video ini? Bisa diceritakan contohnya kerangkanya itu seperti apa, bisa sampai sebagus ini video klipnya? Ya kalau bagus subjektif ya, saya juga ya makasih. Waktu awal ditawarin video klip ini, kalau saya pribadi tuh merasa video klip yang versi lama tuh adalah salah satu video klip yang bisa dibilang video klip yang legenda lah, maksudnya referensi banyak orang, dan Rizal Mantovani juga salah satu saudara terbaik di Indonesia gitu. Jadi ada perasaan gimana ya, bagaimana membuat klip yang tidak berusaha lebih baik tapi berusaha reinterpretasi, gimana ya gitu loh. Jadi tujuannya bukan membandingkan, tapi tujuannya adalah bikin interpretasi baru. Nah, udah gitu saya ngobrol sama Ariel, saya kasih tahu ide saya kayak gini, dia oke, sangat suportif. Terus saya ngomong sama pihak labelnya juga, ya udah kita terapkanlah interpretasi untuk video klip ini gitu. Jadi dengan interpretasi zaman yang berbeda, ada science fiction kayak gitu. Untuk waktunya itu Om, itu untuk pembuatan video klip ini biasanya memakan waktu berapa lama untuk Om Ubi sama juga Bang Ariel? Bisa dibantu jelaskan, karena banyak sekali penonton yang saya tanya ya, untuk pembuatan video klip yang sebagus ini memakan waktu berapa lama? Mungkin bisa dijelaskan. Berapa lama? Kalau kayaknya lamanya editingnya ya. Harusnya. Tapi kalau sama Noah ini bikin dandi nih selalu. Maksudnya dibilang total tuh lupa deh. Kita syuting tuh sekitar akhir 24 Desember kalau nggak salah ya, lupa ya, kalau nggak salah ya. Iya, kalau buat Noah sendiri ini salah satu syuting paling cepat lah kita. Kita cuman diharapkan aktif itu sekitar 3 jam kayaknya gitu. Yang biasanya kita tuh dari jam 6 pagi sampai jam 3 pagi biasanya kalau misalnya syuting video klip. Kalau ini cuma 3 jam. Yang banyak tuh PR-nya di UPI sih pasti. Habis itu pas editingnya, sebelum mulai syuting apalagi kali ya kan, karena dia pakai metode extended reality kan di belakangnya. Gitu. Jadi itu mungkin yang mesti dipikirin, oke, belakangnya apa ya. Terus mereka bikin 3D dulu, 3D daripada si
si zonanya itu kan dibikin 3D dulu untuk bisa Betul. digerakin seluasa sama eksak. Itu mungkin mereka yang paling lama. Ya, Kalau kita tuh cuman absen doang kita. gokil sih, Lumayan tapi sih. keren banget. Keren Ya, banget ya, sih. ya gitu tadi uh, persiapan sendiri total tuh mungkin sekitar 2 sampai 3 minggu, saya tuh nggak inget ya. Cuman itu lumayan persiapan yang siang malam lah, karena PR-nya banyak banget bener. Editingnya tuh sekitar semingguan kalau nggak salah ya. Itu pun juga lumayan siang malam sih, karena PR-nya banyak banget gitu. Keren. Wow. Gue udah bilang sama Upi juga, kenapa nggak ini aja, kenapa nggak hasil 3D-nya, kenapa nggak dijual ke game aja? Sayang 3D capek-capek bikin. Buat maps ya, 3D World-nya itu loh. bisa tuh. Oke. Oke, di sini aku mau, kan aku udah tanya nih terkait waktunya, berapa waktu lama, serta untuk kendalanya. Untuk kendalanya sendiri tadi kan Om Upi udah jelaskan nih di awal-awal. Iya sih, sebenarnya tuh ada beban atau kendala ini. Bisa dibantu jelaskan mungkin Om, di balik video klip yang sebagus itu, apa ada kendala selama pembuatan video klipnya, atau ada keluh kesahnya mungkin Om bisa dibantu jelaskan. Ya, kita nih termasuk aku dan para penonton semuanya, fans-fansnya Bang Alil juga bisa tahu untuk pembuatan video klip itu kendalanya apa saja. Serta Bang Alil juga bisa tambahin juga kalau misalkan ada kendalanya dalam pembuatan video klip itu. Dari aku ya, Iya, uh, dari Oki dulu sih. kayaknya sih lancar-lancar aja ya, Bori. Maksudnya saya kerja sama mereka tuh udah sering banget. Jadi maksudnya menyatukan visi segala macam udah jadi ya udah lumayan saling ngerti lah gitu. Terus ya alhamdulillah sih kali ini persiapan bener-bener dikasih lancar gitu, nggak ada kendala yang berarti. Iya kayak baik-baik aja kayaknya ya. Kalau ngelihat dari ininya, alhamdulillah. Kalau untuk Bang Alil sendiri, tadi kan mungkin dijelaskan nih kendala-kendalanya. Untuk Bang Alil sendiri ada nggak kendalanya dalam pembuatan proses video tersebut? Kita sih sama sekali nggak ada kendalanya, kita mungkin kendalanya ya ide awalnya aja gitu, kayak oke, ini kira-kira bakal bisa apa nggak, karena pas lagi syutingnya memang yang dibutuhkan dari kita cuma dikit gitu, cuma nongolnya dikit doang. Juga iya nggak ada lagi. Boro-boro ada kendala, paling kendalanya mungkin kalau celana kekecilan kali ya, karena berat badan bertambah, itu aja sih. Oke, siap. Jadi fun banget ya. Berarti untuk proses pembuatan videonya sama sekali nggak ada kendala ya Om ya, sama Bang Alil juga. Jadi untuk selanjutnya aku akan tanya, tadi kan aku udah sempat bilang nih sama Om Upi juga, sama Bang Alil juga, untuk memberikan kesempatan bagi para penonton dari fansnya Bang Alil dan juga penontonnya Upi dan juga penonton FTC. Jadi untuk kalian penonton-penonton, kalian kalau ingin komentar bisa komen di bawah ini, nanti aku kasih kesempatan buat salah satu atau semua penonton yang beruntung ya, yang nanti akan dipilih pertanyaan yang paling bagus yang akan dipilih secara acak sama Opi dan juga Bang Aryo. Seperti itu. Jadi bisa pilih nanti Opi sama Bang Aryo. Jadi bisa dimulai dari sekarang juga nggak masalah sih untuk pilih pertanyaan-pertanyaan dari penonton kita yang ingin Opi jawab atau Bang Aryo jawab secara acak, nggak masalah. Saya mau jawab yang itu aja. Tadi saya baca Sinyal. ada yang ngomong, halo, Okay. ada yang ngomong saya baru tahu ternyata Upi Guava itu cowok. Nah itu aja saya jawab. Ya, saya laki-laki. Emang sama ini apa ya? Parah banget sih. Oh, jangan ini Upi Rock kayaknya. Ada lagi. Ingin jawab pertanyaan penonton yang mana ini? Kenapa sorry tadi agak putus-putus, soalnya lumayan lama tadi putus-putusnya. Oke, ya jadi
Bang Adil bisa pilih acak komentar atau pertanyaan dari penontonnya Bang Adil sendiri. Nanti bisa Bang Adil jawab, penontonnya Bruto yang bisa dipilih. Bisa Waduh, dipilih dari nggak apa-apa. Pilih aja nggak apa-apa, secara acak Bang Adil. Ya Allah, ini kayaknya jalan terus ini soalnya. random aja deh sama Mana? satu. Pertanyaan, coba pertanyaan. Ya, Sukses pertanyaan. terus, terima kasih. Mana pertanyaannya ya? Kenapa Bang Adil kenapa lagu pakai ganteng banget? Satu Hati tidak dibikin video klip padahal itu ntar dulu. Oke nih, kenapa lagu Satu Hati tidak dibikin video klip? Padahal itu lagu keren banget. Oh oke, itu aja gue jawab ya. Oke, sip. Kenapa lagu Satu Hati nggak dibikin video klip? Karena kita punya rencana khusus sih buat lagu Satu Hati itu. Jadi masih pilihannya masih A atau B. Nah nanti kalau pilihannya cocok dengan jalan yang dibikin video klip, mungkin kita bikin video klip. Tapi kalau nggak cocok, nggak jadi kita bikin video klip. Memang lagunya memang ada ceritanya sih. Jadi ada rencana untuk lagu itu. Tapi masih belum bisa dipastiin dibikin video klip apa enggak gitu. Oh, jadi udah ya pertanyaan yang tadi udah dijawab sama Bang Adil ya. Ya. Oke, selanjutnya aku ingin tanya nih sama Bang Adil dan juga Opi. Apa sih yang membedakan video klip Bintang di Surga yang di remake dengan video klip yang lama? Siapa yang jawab nih, Upi? Atau gua? Gua kayaknya gua Borel aja. Bang Adil sama Bang Opi juga. Jadi Kalau dua-duanya Upi kasihan, Upi yang bikin soalnya dia nggak bisa komentar. Ya betul. Iya. Kalau gue bilang ini udah pasti castnya beda. Jadi kalau castnya beda juga suasananya beda ya kan, karena kalau misalnya yang lama itu kan benar-benar si pemain bandnya yang ada di sana, jadi sangat relate sama lagunya. Cuman kelemahannya menurut gua adalah ya actingnya mungkin nggak sebagus sama yang sekarang gitu, yang cast sekarang, karena cast sekarang kan memang betul-betul aktor gitu, jadi pasti di situ berbeda. Orang bisa lihat itu. Terus yang kedua, yang lama itu sama yang baru apa ya, secara suasana ya beda banget. Memang kita minta sama Upi itu kan untuk bisa mewakili lagunya ya. Jadi lagunya itu kan dibikin modern, soundnya dibikin sound yang sekarang. So, apalagi efek-efeknya dibikin efek yang sekarang secara lagu. Nah itu pun juga yang dilakuin sama Upi di video klip yang baru. Jadi udah pasti secara pixelnya udah pixel zaman sekarang ya, ketajamannya segala macam. Terus juga efek yang dipakai juga udah yang zaman sekarang. Jadi lebih mewakili untuk yang masa sekarang sih teknologinya, kalau gue bilang itu perbedaannya pasti. Kalau dari Opi apa? Kan nggak boleh jawab. Dia nggak bisa jawab. Nggak boleh jawab. Dia apa karyanya soalnya. Iya. Pokoknya kalau saya sih gini, tugas saya itu adalah membuat interpretasi baru. Sebenarnya itu kan. Ya. Setiap director pasti bikin interpretasi. Jadi saya tidak akan pernah berusaha membandingkan, karena buat saya karya seni itu nggak bisa dibandingin. Tapi setiap orang, setiap director pasti punya interpretasi. Ya. Nah itulah yang emang kita maksimalkan untuk lagu ini gitu. Tadinya memang Upi punya apa? Sebelum ini Upi tuh punya storyboard sendiri. Sebelum dia diupdate bahwa ternyata mesti ada yang sama video klip yang lama ya. Dia udah bikin storyboard gitu. Oh ntar ceritanya gini. Gue bilang, Pi, ini konsepnya kita tuh kayak remake. Jadi remake itu benar-benar mau karena kita pengen bikin plot twist gitu kan nanti belakangannya gitu. Iya. Oh gitu ya. Oh, jadi dia agak terkurung sih sebetulnya di situ. Di haluan besar idenya itu, jadi Upi agak terkurung sih. Tadinya dia punya storyboard yang berbeda. Di luar ekspektasi kita loh, sumpah. Di luar ekspektasi kita, penontonnya hebat banget, Om Upi. Kayak film Hollywood gitu. Amin.
Oke, untuk selanjutnya, ada nggak tantangan terbesar dalam remake video klip Bintang di Surga ini? Baik itu untuk Bang Ariel dan juga Om Upi. Upi kayaknya itu tantangan terbesar. Kalau kita kan cuma jadi bintang doang. Iya benar. Iya benar, bintang di surga. Apa ya? Ya tantangannya tentu ya itu karena ini remake ya, berarti nggak bisa dipungkiri bahwa ada klip sebelumnya. Jadi gimana caranya apa ya? Ya mungkin bahasanya tadi Ari bilang terkurung, kalau buat saya mungkin bukan terkurung, intinya ada limitasi dalam berimajinasi kan. Iya, tapi betul. itu buat saya tantangan sih, karena ya udah pakemnya ini gimana caranya bikin sesuatu yang berbeda, plus tantangan yang lain adalah ini kan teknologi baru yang kita pakai ya, maksudnya apalagi di Indonesia belum pernah ada yang pakai untuk kayak gini-gini, otomatis banyak potensi resiko, tapi alhamdulillah untuk kasus ini lancar sih. Jadi itu yang lumayan deg-degan di awal, tapi setelah kita berjalan segala macam, ternyata dikasih kemudahan lah buat emang rezekinya Noah lah kasarnya gitu, dikasih kemudahan. Ya udah. Bener-bener banget ya Om ya. Gak ada kesulitan sama sekali ya, cuma tantangannya dalam berimajinasi saja. Ya itu doang lah, paling orang-orang tahun baru pada keluar, saya di rumah nggak edit, itu aja paling. Kalau yang keluar rupanya itu, tapi semua yang ada dalam pikiran. Oke siap, jadi untuk itu sudah terjawab untuk pertanyaannya. Selanjutnya aku ingin tanyakan, udah ada 3 remake video klip dengan hasil yang sangat luar biasa nih Om dari Om sendiri. Apa akan ada lagi nih remake video klip terbaru yang akan hadir? Yaitu untuk Bang Ariel dan juga untuk Om Upi. Mau ada planning lagi nggak untuk membuat video klip sampai nanti video klipnya itu trending lagi? Wow. Kalau yang pasti gini, kita kalau konsep yang awal ini, yang istilahnya ada orang bilang mau remake atau reboot, itu udah selesai sih sebetulnya. Jadi kan ada 3 video klip yang mewakili 3 album. Jadi sebetulnya project itu udah titik sebetulnya. Kita nggak bikin lagi video klipnya seharusnya. Tapi kita masih punya album kan. Ini Second Chance ini tuh ada 4 album. 3 album udah keluar dengan 3 video klip masing-masing albumnya. Masih ada yang keempat nih. Nah yang keempat ini sebetulnya masih ada beberapa ide lagi yang kita mau bikin. Kemungkinan besar apa kita bikin reboot atau kita bikin sequel malah, atau masih banyak nih ide-idenya soalnya gitu. Jadi belum berhenti, tapi kita lagi melakukan sesuatu, cuma gue nggak bisa cerita. Sekarang belum saatnya cerita. Isunya bulan Desember ya Bang ya? Bulan Desember tahun depan? Enggak, bukan. Tahun depan nanti, enggak. Masih dalam 1 bulan atau 2 bulan ke depan ini, karena kan kita break dulu setelah 3 album keluar, 3 video klip kita break dulu. Terus yang keempatnya nih, gitu, yang keempatnya yang finalnya nanti keluar. Cuman secara visualnya kita masih belum tahu nih apa yang kita lakuin. Kalau audionya sih udah tahu kita apa yang kita lakuin, cuman secara visualnya kita belum fix gitu. Oke, aku pikir ada lagi video dan direkturnya itu pasti bakal Om Upi lagi yang garap. Lebih mudahnya sih begitu kayak. Iya benar. Soalnya lebih gampang kita koordinasi ide, brainstorming, habis itu segala macam mungkin lebih mudah kali ya gitu. Siap. Jadi untuk kedepannya masih di planning ya untuk pembuatan video klip seperti ini lagi ya? Dalam ya? 1 atau 2 bulan ini ya. Wow, kecil. Oke, untuk selanjutnya kira-kira Bang Ariel ini ada nggak rencana untuk merilis lagu baru? Lagu baru, wah lagu baru sih kayaknya belum dulu ya, karena kita Noah masih berharap bahwa mudah-mudahan pandemi ini bisa cepat
ditangani, walaupun udah 2 tahun gitu, tapi kita masih berharap karena lagu baru itu kayaknya buat kita sendiri itu adalah dimana semua orang bisa dengerin bareng-bareng di dalam sebuah konser gitu. Jadi kalau kita keluarin lagu baru sekarang itu kayaknya kayak ya gitu aja gitu. Jadi kayak oh sambil nunggu pandemi ini kita selesaiin dulu deh si second chance ini deh gitu. Nanti kita lihat ke depannya. Mudah-mudahan kalau misalnya lebih cepat pandemi berakhir, lebih cepat kembali ke normal, itu lebih cepat lagi lagu barunya keluar. Kalau lagu barunya sudah ada, cuman kita kayaknya belum saat yang tepat deh buat ngeluarin sekarang nih gitu. Jadi untuk planning membuat lagu baru lagi belum ada ya Bang Aril ya? Buat dalam waktu dekat ini belum sih. Kita belum mau launching lagu baru. Karena terhalang corona ya. Ya kayaknya kurang aja gitu rasanya. Tapi lihat keadaan nanti. Oke, untuk project yang lagi dikerjain sama Om Upi dan Bang Aril ini apa ya saat ini? Biar kita nih semua tahu dulu. Sama Upi mau rakit komputer. Iya, bener tuh. Project lama yang tak kunjung tuntas. Ini mau rakit komputer kayaknya, soalnya gue mau diajarin gimana cara syuting dengan extended reality XR pakai Unreal Engine. Padahal gue duluan loh yang pakai Unreal Engine, tapi gue pakai Unreal Engine cuma buat bikin kotak-kotak gitu. Ternyata apa ini dipakai buat syuting. Ayo dong, dikasih dong. Ternyata dia lebih advance. Project yang lagi kalian, yang lagi Bang Aril bikin atau yang lagi Om Upi bikin saat ini. Upi mungkin kalau kita kan masih di second chance sih. Kalau kita sekarang lagi album keempatnya second chance itu lagi kita rap bener-bener dengan rapi. Itu aja sih yang kita lakuin. Jadi sekarang lebih banyak di studio. Nah nggak tahu kalau Upi pasti banyak yang kerjain sama itu. Apa nih? Kalau Om Upi sendiri apa nih? Om Upi sendiri apa nih projectnya sekarang? Sebenarnya sama sih, saya sih dari dulu masih kerjain ya musik video, ada ongoing di bulan ini ada 1, 2, 3 video klip yang mau jalan, terus iklan juga lagi jalan 1. Lagi pelan-pelan saya juga ada rencana bikin film buat tahun ini, jadi lagi pelan-pelan berprogres tapi pelan-pelan banget waktu kosong gitu-gitu. Sama nungguin rakitan komputernya Aril nih sebenarnya. Ini yang bikin lama itu DDR5-nya itu loh, DDR5 ya. Oke. Jadi untuk saat ini itu ya, baik aku pengen tanya lagi terakhir, dilihat-lihat alat-alat yang digunakan syuting itu mahal-mahal sekali ya. Ya Om ya. Mahal tuh relatif sih. Maaf. Di balik video klip yang benar-benar banget sih itu, sumpah keren banget. Itu pasti banyak banget alat-alatnya, terus ada PR-PR juga kali ya Om yang sebelumnya Om. Kalau gue ngeliat di lokasi ya, itu yang paling mahal itu orang-orang yang SDM yang ada di sana sih gue lihat. Jadi kalau kita lihat Upi syuting di sana kan gitu. Tapi di belakang itu tuh ada tim-tim yang Upi ada behind the scene-nya nggak sih pas syuting Bintang di Surga? Itu bagus banget loh kalau dikasih lihat ke orang-orang. Ada. Di mana? Gue belum rilis yang versi panjang, tapi di IG gue ada. Dan di YouTube Noah kan juga ada, di YouTube Noah. Itu kan tapi lebih ke syutingnya kita. Tapi yang technical orang di belakang layar itu loh, itu seru banget yang bikin map 3D-nya, yang wah itu seru. Itu belum kita rilis sih, ntar pengen kita rilis yang lebih teknikal kan ya. Ya betul. Siapa tahu merangsang generasi muda untuk pengen coba teknologi itu gitu kan. Iya setuju gue. Iya soalnya teknologi ini kan teknologi lagi berkembang di luar negeri juga. Jadi misalnya
teknologi ini tuh di Amerika, di Korea segala tuh juga lagi berkembang, dan penting banget kita di Indonesia tuh jangan apa istilahnya gini, startnya bareng sama mereka gitu loh. Jadi biar nyampe ujungnya juga bareng. Jadi kita nggak jauh-jauh amat lah sama Korea, sama Amerika gitu-gitu. Oke, sip. Jadi bagus banget ya ini review semuanya. Oke, aku terakhir ya, aku pengen bilangin terima kasih banyak banget buat Bang Ariel sama juga Upi yang udah meluangin waktu untuk live bareng sama FBC, dan terima kasih juga untuk semuanya yang udah pada nonton live kita. Terima kasih buat Bang Ariel yang udah sempetin gabung sebelum live di X Factor, dan Upi yang udah bela-belain di jalan untuk live. Gue di Bandung, Bor. Tunggu di Bandung. Di pinggir jalan. Wah, di Bandung? Di pinggir jalan. Wow. Jago. Anak dagu nih, anak tongkrongan dagu. Oke, terakhir kita mau buat games jawab cepat ya. Tapi kita bertiga nih yang ngomongin kata-kata ini. Jadi aku ada kata-kata. Kalau aku bilang apa jadinya aku tanpa, contohnya gini. Aku bilang apa jadinya aku tanpa make up. Terus kalau Om Upi apa jadinya Om Upi tanpa, atau Bang Ariel apa jadinya Bang Ariel tanpa titik. Tapi harus dijawab dengan cepat. Oke? Itu games ya. Itu games untuk Oke. Oke, aku bilang ya. Oke. 1, 2, 3. Apa jadinya aku tanpa? Langsung. Suara. Apa? Udah jawab, gue udah jawab suara. HP kali. Iya. Apa jadinya aku tanpa? HP. 1, Suara. 2. Oke, yaudah deh, dan ya. Terima kasih banyak ya Upi sama Bang Ariel yang udah nyempatin waktu dan meluangkan waktu untuk Sama-sama. Jangan lupa live bareng lagi sama kami ya. Nope. Good. Jangan lupa jaga kesehatan untuk Bang Ariel dan juga untuk Om Upi. Om Upi. Selalu untuk kalian semua. Gue masih selalu jaga Bang itu. Assalamualaikum semuanya. Oke, waalaikumsalam. Bye-bye. Bye.